warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan NIM 2320203886208057. Jadi saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 6C. Jadi adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah PPL Teori. Nah, untuk menyaksikannya lebih lanjut, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Salawat serta salam yang kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, adapun materi kita pada hari ini yaitu terkait bahan ajar dan media pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mempermudah dan kelancaran kita pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dulu. Oke, baik. Adapun materinya itu terkait bahan ajar dan media pembelajaran. Jadi yang pertama itu terkait pengertian bahan ajar. Jadi bahan ajar adalah segala materi atau isi pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk membantu guru dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Nah, bahan ajar ini digunakan guru sebagai pedoman agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan lebih mudah dan juga terarah. Selanjutnya, contoh bahan ajar yang pertama ada buku paket. Jadi buku paket ini paling sering digunakan di sekolah karena berisi materi untuk mempermudah siswa mempelajari materinya juga di rumah. Yang kedua ada modul LKS. Jadi LKS ini lembar kerja siswa yang berisi tentang latihan dan tugas-tugas untuk melatih siswa terkait materi yang telah dipelajari. Selanjutnya ada e-book. Jadi e-book ini media buku dalam bentuk digital yang mempermudah untuk mengaksesnya baik itu melalui handphone ataukah laptop. Selanjutnya video pembelajaran dan juga PPT materi. Terus kita masuk ke media pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran agar proses pembelajaran tersebut lebih jelas, menarik dan mudah dipahami. Nah, media pembelajaran ini membantu komunikasi antara guru dan siswa agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Jadi adapun contoh media pembelajaran, yang pertama ada gambar, video yang berisi video tersebut itu berisi kayak suara sama gambar. Terus audio. Jadi media audio ini berisi kayak suara saja bisa kayak podcast gitu. Terus ada PPT, terus poster yang berisi gambar-gambar singkat untuk menjelaskan materi agar lebih menarik dan lebih dipahami. Selanjutnya ada flashcard. Flashcard ini berupa kartu kecil yang berisi materi juga serta gambar agar mempermudah siswa memahami materi. Selanjutnya ada permainan edukasi, video pembelajaran. Selanjutnya perbedaan bahan ajar dan media pembelajaran. Nah, adapun perbedaannya, jadi bahan ajar ini berisi materi pembelajaran dan fokusnya itu pada isi dan materinya saja. Adapun tadi contohnya itu seperti modul, buku, LKS. Media pembelajaran, jadi media pembelajaran ini alatnya untuk menyampaikan materi. Terus fokusnya itu pada penyampaian materinya. Contohnya tadi itu seperti video, gambar, poster, flashcard dan lain-lain. Jadi selanjutnya ada materi tujuan penggunaan bahan ajar dan media pembelajaran. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua membantu siswa belajar lebih efektif. Yang ketiga mempermudah pemahaman materi. Dan keempat menumbuhkan minat dan motivasi siswa. Dan yang terakhir membuat pembelajaran lebih efektif dan mudah dipahami. Baik, itulah tadi materi dari saya. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik, saya persilakan kepada saudara. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, beberapa dari bahan ajar menurut materi mana yang paling
untuk digunakan saat ini. Jadi yang mana